Setelah semua sudah centang hijau, kita harus ngapain? Jika semua sudah centang hijau, kita masuk pada pengentrian transaksi. Transaksi apa aja sih yang harus di-entry? Transaksi yang harus di-entry itu ada penjualan, pembelian, retur, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Gimana sih cara ngentry-nya? Kalau kamu mau tahu, simak videonya berikut ini ya. Di sini kita akan mulai masuk pada transaksi. Untuk dokumen pengeluaran kas, yang pertama kita masuk pada banking, kemudian kita pilih yang spend money. Setelah itu kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita ganti ceknya kepada cash in bank. Selanjutnya kita masukkan cek no-nya dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKK 12-1. Selanjutnya untuk tanggalnya kita masukkan tanggal sesuai dokumen transaksi. Setelah itu kita masukkan amount-nya. Di sini amount-nya itu berdasarkan jumlah yang dibayar. Untuk memo kita masukkan yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Selanjutnya pada ACCT-nya kita masukkan sesuai dengan pada soal, yakni wage salary as expense. Kemudian potongan PPh itu masuk pada income tax payable. Dan untuk yang potongan ansuran utang kita masuk pada employer receivable. Kita masukkan nominalnya, wage salary as itu sesuai dengan gaji. Dan untuk income tax payable-nya kita sesuai dengan potongan PPh, tapi di sini kita akan menulis dengan minus karena dia mengurangi. Setelah itu employee-nya juga kita masukkan sesuai dengan potongan dan jangan lupa diberi tanda minus. Jika sudah transaksinya di entry, kemudian kita pilih record. Setelah itu kita cancel. Untuk dokumen yang kedua di sini adalah bukti pengeluaran kas dengan voucher kas kecil. Jadi di sini kita masuk pada banking, kemudian spend money lagi. Namun pada pay from account-nya kita rubah pada petty cash karena di sini tertera voucher kas kecil. Jadi kita pakainya petty cash. Kita masukkan nomor ceknya VKK 12-1, kemudian tanggalnya. Setelah itu kita masukkan amount-nya. Dan untuk memo kita masukkan pembelian perlengkapan toko. Untuk ACCT-nya kita akan masuk pada store supplies karena di sini kita beli perlengkapan, jadi perlengkapannya kita akan bertambah. Setelah kita masukkan dan out of balance-nya sudah 0, maka kita akan merecord transaksi tersebut. Jika sudah, kita cancel. Kita masuk pada transaksi selanjutnya, yaitu faktur dengan kop PT Sejahtera, berarti dia itu masuk pada sales. Selanjutnya pilih enter sales, kemudian teks inklusifnya kita hilangkan dan jangan lupa layoutnya kita rubah menjadi item. Setelah itu kita pilih OK. Kita masukkan nama customernya, yakni Toko Benua Jaya. Setelah itu kita masukkan terminnya, yaitu 1/10 N/30, diskon day-nya 10, kemudian balance due-nya 30, kemudian diskonnya 1%. Jika sudah, di enter. Kemudian kita masukkan invoice-nya atau nomor buktinya. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Setelah itu di sini untuk ship kita masukkan kuantitasnya.
Jika sudah, kita masukkan item number atau itemnya. Setelah itu kita masukkan price atau unit, harga per unitnya itu kita masukkan sesuai pada bukti transaksinya. Jika sudah, kita lihat balance due-nya apakah sama. Jika belum, kita lihat apa yang kurang. Di sini ada freight collected, kita masukkan pada freight-nya 400.000. Kemudian jika sudah sama, kita pilih record. Setelah itu cancel. Selanjutnya kita masuk pada dokumen yang keempat. Sebelum masuk ke dokumen keempat, kita lihat jurnalnya apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa meng-close transaksi jurnalnya. Setelah itu kita masuk pada dokumen transaksi yang keempat, yaitu penggunaan voucher kas kecil lagi. Penggunaan voucher kas kecil di sini kita akan masuk pada banking, kemudian spend money. Dan untuk pay from-nya kita pakai PT Cash kembali karena dia menggunakan voucher kas kecil. Kita masukkan nomor ceknya atau nomor buktinya, kemudian tanggalnya. Selanjutnya nominalnya. Setelah itu kita masukkan memonya, yaitu tagihan rekening telepon bulan November. Untuk di sini kita bisa menggunakan akun beban telepon, water and electricity. Jika sudah, kita pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu kita record, kemudian cancel. Selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi kelima, yaitu bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Jadi di sini kita akan menerima uang, yaitu masuk di sales. Setelah itu receive payment, kemudian kita masukkan nama customernya siapa. Karena di soal di sini ada potongan, maka nanti di sini diskonnya akan muncul. Amount receive-nya kita masukkan sesuai dengan jumlah yang dibayar. Kemudian payment methodnya menggunakan cek. ID-nya adalah nomor bukti. Setelah itu date-nya kita masukkan tanggal 5 Desember 2018. Jika sudah, masukkan. Di sini diskon akan muncul 2.200.000 dan out of balance-nya 0. Jika sudah, kita pilih record, kemudian print letter. Selanjutnya kita cancel. Kita lihat transaksi jurnalnya apakah di sini sudah muncul, dan biasanya jika ada potongan di sini akan muncul dua transaksi, yaitu di sini ada payment kemudian diskonnya. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita masuk dokumen ke-6. Di dokumen 6 ini adalah faktur, namun di sini bukan PT kita. Jadi ini termasuk sebuah pembelian. Jadi kita akan masuk pada jendela purchase, kemudian enter purchase. Di sini kita akan masukkan nama suppliernya. Namun jangan lupa di sini kita harus mengubah layoutnya ya, seperti yang penggunaan sales tersebut. Selanjutnya kita masukkan terminnya, yakni 2/10 N/50. Diskon D-nya 10, balance due-nya 50 dan diskonnya 2%. Selanjutnya enter. Kita masukkan purchase. Maksud purchase di sini adalah nomor fakturnya.
Setelah itu tanggal transaksinya dan masukkan bill-nya. Bill di sini adalah kuantitasnya atau jumlah barangnya. Kemudian kita masukkan item number-nya. Setelah itu kita masukkan price-nya. Jika sudah, kita samakan antara balance due dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Jika sudah sama, maka kita record. Kemudian kita cancel. Untuk transaksi jurnalnya, kita lihat di sini ada account payable, merchandise inventory, dan VAT in. Kemudian kita close. Selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi yang ketujuh, yaitu penggunaan voucher kas kecil kembali. Jadi kembali kita masukkan pada banking, kemudian spend money. Di sini pay from-nya kita rubah pada petty cash karena di sini penggunaan voucher kas kecil. Kemudian masukkan nomor buktinya, tanggal transaksinya, dan jumlah yang harus dibayar. Setelah itu untuk memo kita masukkan pada tagihan rekening listrik bulan November. Dan di sini akunnya kita menggunakan beban telepon, water and electricity expense. Jika out of balance-nya sudah 0, maka di sini kita bisa merecord, kemudian cancel. Selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi ke-8, yakni nota kredit. Dan nota kredit di sini adalah PT orang lain, maka kita itu meretur pembelian atau retur pembelian. Di sini kita akan masuk pada purchase, kemudian enter purchase. Setelah itu kita masukkan suppliernya. Pada pengisian retur pembelian, di sini termin tidak berlaku. Kita lanjut saja pada purchase atau nomor buktinya. Setelah itu kita masukkan tanggalnya. Setelah itu kita masukkan bill-nya. Namun pada di sini kita akan menambahkan minus karena dia sebuah retur. Kita masukkan item number-nya. Setelah itu kita masukkan price-nya. Jika sudah sama, kita lihat di sini apakah jumlahnya sama antara balance due dengan jumlah pada bukti transaksinya. Jika sudah sama, kita record. Selanjutnya kita masuk pada register. Karena dia sebuah retur, maka kita harus meregisternya. Setelah itu kita apply to purchase. Kemudian kita masukkan ID-nya atau nomor buktinya. Setelah itu kita lihat di situ apakah dia itu meretur tanggal berapa. Dia meretur tanggal 5, jadi kita isikan pada tanggal 5. Jika sudah, pastikan out of balance-nya 0. Selanjutnya kita bisa mengklik record, kemudian close, selanjutnya cancel. Kita masuk pada dokumen ke-9, yakni penggunaan voucher kas kecil lagi. Kita masuk pada banking, spend money, dan di sini kita masukkan ke petty cash kembali. Kita masukkan nomor buktinya, kemudian tanggalnya. Setelah itu amount-nya, yaitu jumlah yang harus dibayar. Untuk memonya kita entry tagihan rekening PAM bulan November. Di sini kita menggunakan akun beban telepon, water and electricity expense. Setelah itu pastikan out of balance-nya 0. Jika sudah, kita pilih record. Selanjutnya cancel.
Kemudian kita cek transaksi jurnalnya apakah sudah benar. Untuk PT Nusa Indah di sini ada 2 pentransaksian atau penjurnalan. Untuk tagihannya ada 1. Oke, sudah, kita close. Selanjutnya kita masuk pada dokumen ke-10, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita masuk pada banking, kemudian spend money. Di sini pay from-nya kita menggunakan cash in bank karena di situ tidak tertera menggunakan petty cash. Jika sudah, kita masukkan nomor ceknya, setelah itu tanggalnya, kemudian amount-nya. Di sini adalah jumlah yang dibayarkan yang kita entrykan pada amount. Selanjutnya kita masukkan memonya. Memonya di sini adalah pembayaran imbalan. Dan untuk akun yang digunakan yaitu jumlah imbalan kita masukkan pada Wages Salarias Expense. Setelah itu untuk potongan PPh-nya kita masukkan pada Income Tax Payable. Kita masukkan nominalnya. Untuk Wages Salarias kita masukkan 4.500.000 sesuai dengan jumlah imbalan. Untuk Income Tax Payable kita masukkan 112.500 sesuai dengan potongan PPh. Setelah itu kita record, kemudian cancel. Selanjutnya kita masuk pada dokumen 11. Dokumen selanjutnya di sini adalah bukti pengeluaran kas, namun keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Jadi di sini kita akan membayar utang. Jadi masuknya pada purchase, kemudian pay bills, kemudian kita masukkan supply, nama suppliernya. Di sini adalah PT Dian Persada. Setelah itu kita masukkan nomor buktinya, kemudian date-nya, setelah itu kita masukkan amount-nya. Di sini yang kita masukkan adalah jumlah yang dibayar. Karena di sini ada diskon 2%, maka pada kolom diskon akan tertera berapa jumlah diskon yang akan muncul. Setelah itu kita klik pada amount applied-nya, pastikan out of balance-nya itu 0. Jika sudah, kita record. Kemudian kita pilih print letter. Selanjutnya kita cancel. Selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi yang ke-12, yakni nota kontan dan atas nama PT kita. Jadi di sini kita menjual barang secara tunai. Maka di sini kita akan masuk pada sales, kemudian enter sales. Selanjutnya kita masukkan customer-nya. Karena di sini customer-nya tidak ada, maka kita membuat baru. Dengan designation-nya kita ganti individual, kemudian name-nya kita isi penjualan tunai atau depannya Tuan Maramis. Selanjutnya untuk card ID-nya kita isi C005. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan nama customer-nya Tuan Maramis. Setelah itu kita isikan invoice. Untuk termin di sini tidak digunakan karena di sini sistemnya adalah COD, bukan utang atau piutang. Jadi di sini langsung saja masukkan tanggalnya. Kemudian kita masukkan ship-nya. Ship adalah kuantitasnya, berapa jumlah barangnya. Kemudian kita masukkan item number-nya. Setelah itu kita masukkan price-nya atau harganya sesuai yang ada pada dokumen transaksi tersebut. Dan di sini terdapat rabat 0,5%. Maka kita masukkan pada kolom diskon sebanyak 0,5%.
untuk kedua item barang tersebut. Setelah itu kita masukkan free collected, karena di sini terdapat free collected, kita masukkan sebesar 400.000. Kemudian kita lihat balance due-nya apakah sama. Jika sudah sama, kita bisa merecordnya. Selanjutnya kita cancel. Kemudian di sini kita masuk pada transaksi jurnalnya. Di sini kita masuk ke all, kemudian kita cari untuk penjualan tunainya. Setelah itu kita buka penjualan tunainya dengan cara klik tanda panah pada transaksi tersebut. Kemudian di sini kita buka payment. Selanjutnya kita masukkan amount reserve-nya. Untuk penjualan tunai di sini harus di payment. Setelah itu untuk payment methodnya kita cash. Kemudian ID-nya kita masukkan atau nomor buktinya. Setelah itu tanggal transaksinya. Kemudian kita klik pada amount applet-nya. Jika out of balance-nya sudah 0, maka bisa kita record. Kemudian klik OK. Dan kita klik jika sudah pada transaksi di sini sudah muncul payment, maka di sini kita bisa meng-close. Setelah itu kita masuk pada dokumen ke-13, yakni bukti memorial. Untuk pengentrian bukti memorial di sini kita masuk pada account, kemudian record journal entry. Di sini kita masukkan bukti memorialnya. Untuk dokumen nomornya kita isikan nomor buktinya, yaitu BM12-1, kemudian tanggalnya. Setelah itu memonya, yakni memonya adalah pemegang saham. Kemudian ACCT-nya di sini ada dividen, kita masukkan pada dividennya. Jika sudah, kita masukkan untuk PPh pasal 4-nya. Di sini akan masuk pada income tax payable. Dan yang ketiga, di sini akan masuk pada dividen payable. Kita masukkan untuk dividen di sini berjumlah 120 juta di debit. Kemudian untuk income tax payable-nya kita masukkan 12 juta di kredit. Dan nominal sisanya akan masuk pada dividen payable. Jika sudah dan pastikan out of balance-nya sudah 0, maka di sini kita akan merecord jurnalnya. Setelah itu kita pilih cancel. Setelah itu kita masuk pada dokumen yang ke-14, yakni penggunaan voucher kas kecil kembali. Kita masuk pada jendela banking, kemudian spend money. Setelah itu pay from account-nya kita masukkan pada petty cash. Setelah itu masukkan nomor buktinya dan pastikan teks inklusifnya selalu tidak bercentang, karena centang di sini akan menghasilkan uang yang koma atau nominal koma. Kita masukkan date-nya, kemudian amount-nya atau jumlah uang yang harus dibayar. Setelah itu kita masukkan memonya. Memonya ya ini adalah penyetoran PPh pasal 21 bulan November.
Untuk ACCT-nya kita masukkan pada income tax payable sebesar nominal yang harus dibayar. Setelah itu pastikan out of balance-nya selalu 0. Jika sudah, kita pilih record. Setelah itu kita cancel. Kita masuk pada dokumen selanjutnya, yakni dokumen 15. Di sini adalah faktur dan dengan logo PT lain. Maka di sini adalah sebuah pembelian. Maka kita masuk pada purchase, enter purchase. Setelah itu kita masukkan suppliernya. Setelah itu kita masukkan terminnya. Di sini terminnya adalah 2/10 N/50. Jadi kita masukkan diskon D-nya 10, balance due-nya 50, dan diskonnya 2%. Jika sudah, klik enter. Kemudian kita masukkan nomor buktinya. Jika sudah, kita masukkan tanggal transaksinya. Setelah itu kita masukkan bill-nya atau jumlah kuantitasnya, jumlah barangnya. Jika sudah, kita masukkan item numbernya, yakni SGF dengan SGV. Kita masukkan price-nya sebesar yang tertera pada soal. Oke, sudah, kita lihat apakah sudah sama nominal dengan balance due-nya. Jika sudah sama, kita bisa klik record. Kemudian kita cancel. Kita buka transaksi jurnalnya, kita lihat apakah sudah sama transaksinya dengan bukti transaksinya, penjurnalannya. Jika sudah sama, maka kita close. Kita masuk pada dokumen selanjutnya, yakni dokumen ke-16. Dokumen ke-16 ini adalah bukti pengeluaran kas untuk penyetoran angsuran PPh. Di sini kita masuknya pada banking, kemudian spend money. Untuk pay from account-nya kita masukkan cash in bank. Setelah itu cek nomornya kita masukkan BKK 12-4. Kemudian tanggalnya 15 Desember 2018. Setelah itu amount-nya atau jumlah uangnya. Jika sudah, kita entrikan memonya, yakni penyetoran angsuran PPh pasal 25 bulan November. Untuk ACCT-nya di sini kita menggunakan akun prepaid income tax atau pajak dibayar di muka sebesar 6 juta. Setelah itu pastikan out of balance-nya itu 0. Kemudian kita pilih record. Kemudian cancel. Transaksi jurnalnya yaitu cash in bank pada prepaid income tax. Jika sudah close, kemudian masuk pada dokumen 17, yakni bukti penerimaan kas. Namun di sini bukti penerimaannya atas penjualan tunai kendaraan atau penjualan tunai selain barang dagang, maka masuknya pada banking, kemudian receive money. Di sini tax inclusive-nya jangan lupa dihilangkan centangnya. Kemudian deposit to account-nya kita rubah pada cash in bank. Kemudian masukkan ID-nya atau nomor buktinya. Setelah itu masukkan tanggalnya. Jika sudah, masukkan payornya. Di sini untuk payor kita tidak ada, maka kita harus membuat baru, yaitu menu. Kemudian kita rubah menjadi Tuan Samsudin.
Untuk card ID-nya kita masukkan C006. Setelah itu kita pilih OK. Jika sudah, kita masukkan amount reserve-nya, yakni sebesar 75 juta. Kemudian kita masukkan payment methodnya adalah cash karena dia secara tunai pembeliannya. Dan kita masukkan kepada jurnalnya. Untuk penjurnalan yang pertama kita masukkan yakni depreciation expense vehicle. Kemudian kita masukkan jurnal yang kedua, akun yang kedua, yaitu vehicle at cost. Kemudian yang ketiga yakni vehicle accumulated debt atau AKM. Selanjutnya kita masukkan akun gain on sales or fixed atau penjualan lain. Depreciation-nya kita entrikan nominal sebesar 14.400.000. Kemudian 14.400.000 ini dilihat dari penyusutan kendaraan 2018. Namun pada memasukkannya kita menggunakan tanda kurung karena di sini beban penyusutannya berkurang. Dan untuk vehicle at cost-nya kita bisa melihat pada daftar penyusutan aset tetap. Di sini tertera 115.200.000. Selanjutnya untuk vehicle accumulated debt atau AKM-nya sebesar 32.400.000. Namun demikian dia mengurangi, jadi dia diberi tanda minus. Selanjutnya untuk sisanya kita masukkan pada gain on sales. Setelah semuanya sudah kita record, selanjutnya kita cancel. Selanjutnya penerimaan kas atas pelunasan faktur. Jadi di sini akan masuk pada sales, kemudian receive payment. Setelah itu kita masukkan nama customernya. Setelah itu kita masukkan amount receive-nya sebesar jumlah yang dibayar, yakni 165 juta. Dan masukkan payment methodnya, yaitu cek. Kemudian ID-nya atau nomor buktinya. Setelah itu kita masukkan tanggalnya.
Jika sudah, kita klik pada amount applied-nya. Jika sudah, kita enter dan pastikan out of balance-nya selalu 0. Kemudian kita record. Selanjutnya kita cancel. Buka transaksi jurnalnya. Kita lihat apakah sudah benar. Jika sudah benar, bisa kita close. Selanjutnya masuk pada dokumen transaksi ke-19, yakni faktur atas code kita. Maka di sini adalah faktur penjualan. Masuk sales, kemudian enter sales, masukkan customernya. Setelah itu kita masukkan terminnya karena dia sebuah penjualan kredit. Kita masukkan terminnya, yakni 1/10 N/30, diskon D nya 10, balance due nya 30, dan diskonnya 1%. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan nomor buktinya atau nomor invoice nya. Setelah itu masukkan tanggalnya. Jika sudah, kita masukkan kuantitasnya atau sheet-nya. Jika sudah, kita masuk pada item number-nya, SKF dengan SKV. Jika sudah, kita masukkan price-nya atau jumlah harga per unitnya. Jika sudah, kita lihat di sini totalnya sudah sama, namun di soal di situ ada pre collected, maka di sini kita akan masukkan pre collected-nya. Jika sudah, kita lihat totalnya sudah sama. Jika sudah sama, kita bisa merecordnya. Kita klik record, kemudian cancel. Selanjutnya kita masuk pada dokumen ke-20, yakni bukti pengeluaran kas untuk biaya pemeliharaan dan reparasi alat. Maka masuk pada banking, kemudian spend money. Untuk cek account-nya kita masukkan pada cash in bank, kemudian cek numbernya kita isikan dengan nomor bukti transaksinya. Selanjutnya kita entrykan tanggalnya. Setelah itu kita masukkan amount atau jumlah uang yang harus dibayar. Dan untuk memonya kita masukkan biaya pemeliharaan dan reparasi alat. Untuk ACCT-nya di sini kita masuk pada dua akun, yaitu maintenance and repair expense dengan income tax payable. Karena di sini ada potongan PPh sebesar 2%. Untuk maintenance-nya kita masukkan yang 2.550.000, maka sisanya akan mau diberikan tanda kurung atau bakal mengurangi. Setelah itu kita record, kemudian cancel. Selanjutnya kita buka transaksi jurnalnya, apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka kita bisa meng-close jurnal tersebut. Setelah itu kita masuk pada dokumen yang ke-21. Di sini adalah nota debit namun dengan toko lain, menandakan ini sebuah retur penjualan. Maka di sini kita masuk pada sales, kemudian masuk pada enter sales. Selanjutnya kita isikan customernya. Untuk sales retur di sini terminnya tidak diisikan. Oke, selanjutnya kita masukkan invoice atau nomor buktinya. Selanjutnya kita entrykan tanggal transaksinya.
Kemudian di shift sini kita akan memberi tanda minus karena dia sebuah retur. Setelah itu item numbernya dan price-nya. Jika sudah, totalnya sudah sama, maka jangan lupa untuk mengganti barang tersebut menjadi sales retur. Jika sudah sales retur, kita klik OK. Jika sudah, maka kita record. Selanjutnya di cancel, di register. Setelah itu kita masuk retur dan kreditnya, kita buka. Setelah itu apply to sell, kemudian kita masukkan ID-nya, tanggalnya, kemudian amount applied-nya. Jika sudah, maka kita bisa merecordnya. Kemudian close, cancel. Kita masuk pada dokumen ke 22, yakni bukti pengeluaran kas, namun tertujuan pada pelunasan faktur atau pelunasan hutang karena dia sebuah pengeluaran. Maka pada masuk purchase, pay bills, kemudian kita masukkan nama suppliernya. Setelah itu kita masukkan nomor ceknya atau nomor bukti transaksi. Setelah itu kita masukkan tanggalnya, dan selanjutnya kita masukkan nominalnya adalah jumlah yang dibayar. Namun pada soal di bawah ini ada denda keterlambatan, maka di sini nanti akan muncul sebuah late fees. Dan di sini untuk amount applied-nya kita masukkan 231 juta. Maka di sini nanti akan muncul 2.310.000. Kita bisa mengklik enter hingga out of balance-nya 0. Jika sudah, maka kita bisa merekod jurnal tersebut. Selanjutnya kita cancel. Kita buka transaksi jurnalnya. Kita harus mengecek apakah jurnal tersebut sudah benar. Dan di sini pasti ada 2 jurnal. Yang pertama untuk jurnal pelunasan sendiri, dan yang kedua untuk jurnal beban denda atau beban keterlambatannya. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita masuk pada dokumen yang ke-23, yakni bukti pengeluaran kas. Maka kita akan tertuju pada banking, kemudian spend money. Selanjutnya untuk pay from account kita rubah pada cash in bank. Selanjutnya kita masukkan check numbernya atau nomor buktinya. Setelah itu kita masukkan tanggal transaksinya. Setelah itu masukkan jumlah yang harus dibayar. Jika sudah, untuk pengentrian memo kita mengisikan angsuran pinjaman Bank BNI 46 Loan. Dan di sini untuk ACCT-nya kita masukkan pada 2 akun. Yang pertama akun angsuran pokok, itu masuk pada Bank BNI Loan. Dan yang kedua bakal masuk pada interest revenue. Interest expense. Dan untuk Bank BNI-nya akan masuk sebesar 12.500.000, dan untuk interest expense-nya akan masuk 500.000. Jika sudah dan out of balance-nya sudah 0, maka kita bisa merekord. Setelah itu kita pilih cancel. Selanjutnya kita buka transaksi jurnalnya.
Kita lihat apakah sudah benar transaksinya. Jika sudah benar, maka kita meng-close jurnal tersebut. Kita masuk pada jurnal selanjutnya, yakni dokumen ke-24. Di dokumen 24 ini adalah bukti pengeluaran kas atas pelunasan utang kartu kredit dan penyetoran PPN masa November 2018. Maka di sini kita akan masuk pada banking, kemudian spend money. Untuk pay from account-nya kita masuk pada cash in bank, dan cek nomornya kita masukkan pada nomor buktinya. Setelah itu kita masukkan tanggalnya. Jika sudah, masukkan amount-nya. Amount-nya di sini adalah jumlah yang harus dibayar. Jika sudah, kita masukkan memonya. Untuk memo di sini kita bisa memasukkan pelunasan utang kartu kredit dan penyetoran PPN masa November atau PPN bulan November. Untuk akunnya di sini ada 3 akun. Akun yang pertama yakni adalah credit card. Kemudian untuk akun yang kedua yakni akun VAT out. Dan yang ketiga adalah akun VAT in. Kita masukkan untuk kredit cardnya, kita masukkan dengan jumlah uang sebesar 8.500.000. Kemudian untuk VAT out kita masukkan sebesar 56 juta. Dan untuk VAT in-nya kita masukkan 51 juta. Namun di sini akan mengurangi. Jika out of value-nya sudah 0, kita record, kemudian kita cancel. Kita buka transaksi jurnalnya untuk mengecek apakah transaksinya sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka kita bisa meng-close jurnal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada transaksi yang ke-25. Di transaksi yang ke-25 ini adalah bukti penerimaan kas. Maka di sini kita akan masuk banking, kemudian receive money. Untuk deposit to account-nya kita masukkan pada cash in bank. Kemudian ID-nya kita masukkan BKM 12-4 atau nomor buktinya. Kemudian kita masukkan tanggal transaksi tersebut. Untuk payer-nya kita bisa menambahkan PT-nya. Karena di sini kita belum mempunyai customer nama PT tersebut, jadi kita harus membuat baru. Kita masukkan PT Lesus Internasional. Kemudian untuk card ID-nya kita masukkan C007. Setelah itu kita klik OK. Kita masukkan nama payer-nya. Setelah itu kita masukkan amount receive-nya. Ya, ini sebesar 27.500.000. Setelah itu payment methodnya cash. Kemudian kita buka untuk ACCT-nya. Di sini kita masukkan untuk penerimaan pendapatan, ya ini pendapatan dividen. Di sini kita masuk pada dividen revenue, kita masukkan sebesar 27.500.000. Kemudian pastikan out of balance-nya 0, kemudian record. Setelah itu cancel.
Selanjutnya kita buka transaksi jurnalnya untuk mengecek apakah transaksi tersebut sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa meng-close jurnal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada dokumen ke-26. Untuk transaksi yang ke-26 sendiri di sini adalah bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas di sini kita akan masuk pada banking, kemudian spend money. Kita masukkan, yakni untuk pay from-nya cash in bank, kita masukkan nomor buktinya. Setelah itu kita masukkan tanggalnya. Kemudian kita masukkan amount-nya atau jumlah uangnya. Untuk pengentrian memo, kita isikan pembayaran dividen tahun buku. Untuk ACTT-nya kita di sini masuk pada dividen payable karena sebelumnya ada transaksi dividen payable. Jadi kita masih punya hutang dan di sini kita melunasi hutang tersebut. Jika sudah, pastikan out of balance-nya 0, kemudian record. Setelah itu kita cancel. Kita buka transaksi jurnalnya, kita lihat apakah sudah benar transaksi tersebut. Jika sudah benar, maka kita bisa meng-close jurnal tersebut. Untuk selanjutnya, untuk dokumen yang ke-27 atau dokumen yang terakhir, kita masuk pada banking, kemudian spend money. Di sini masuk pada cash in bank. Selanjutnya untuk cek nomornya, kita masukkan nomor buktinya. Kemudian kita buka, masukkan date-nya, kemudian amount-nya. Setelah itu kita masukkan memonya, yakni pengisian kembali dana kas kecil. Setelah itu untuk ACT-nya kita masukkan petty cash. Jika sudah, pastikan out of balance-nya 0, kemudian record. Setelah itu cancel. Kita buka transaksi jurnalnya untuk mengecek apakah transaksi tersebut sudah benar. Jika sudah benar, kita close. Langkah selanjutnya, di sini kita harus menyamakan antara trial balance yang di MyOp dengan trial balance yang ada di soal dengan cara klik report, kemudian kita pilih account. Untuk selanjutnya kita pilih trial balance, kemudian kita display. Di sini kita samakan apakah totalnya sudah sama. Kita samakan per akunnya. Jika sudah sama untuk total keduanya, maka kita bisa menyimpan trial balance tersebut dengan cara kita klik send to, kemudian kita pilih yang PDF. Selanjutnya kita pilih tempat penyimpanannya. Jika sudah, kita beri file name-nya trial balance sebelum penyesuaian. Setelah itu kita klik save. Langkah pertama sudah selesai. Kita